Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Baiklah, terima kasih kepada dosen pengampu kami yaitu Pak Agung Tri Putranto STMM yang telah memberikan tugas ini. Mudah-mudahan menjadikan kami menambah wawasan dan menjadikan kami lebih maju. Terima kasih juga kepada rekan-rekan yang telah hadir menyaksikan video ini, dan mudah-mudahan kami harapkan apa yang kami sampaikan menjadikan wawasan baru bagi kita semua. Kita sama-sama belajar dan ini menjadi suatu wawasan untuk kita ke depan. Baiklah, saya akan memperkenalkan kami dari kelompok 3. Terdiri dari 3 orang, yaitu saya sendiri Marsan, lalu ada rekan saya Ade Muhtamar dan Muhammad Toha Trirohandi. Di sini kami akan membahas materi keempat, yaitu tentang Business Process Improvement atau yang disingkat dengan BPI. Nah, ada beberapa pokok pembahasan yang akan kami sampaikan di sini, yaitu definisi Business Process Improvement, lalu ada tujuan Business Process Improvement, karakteristik Business Improvement, fase-fase Business Process Improvement, analisa proses, dan terakhir nanti ada kesimpulan. Business Process Improvement. Business Process Improvement atau proses perbaikan bisnis merupakan kerangka perencanaan lanjutan yang dibangun untuk membantu organisasi dalam membuat kemajuan yang signifikan dalam melaksanakan proses bisnisnya. Nah, proses ini juga dapat disebut sebagai proses perbaikan fungsional yang dapat membantu meningkatkan proses bisnis dalam suatu perusahaan. BPI akan memberikan suatu sistem yang akan membantu dalam proses penyederhanaan atau streamlining proses-proses bisnis dengan memberi jaminan bahwa pelanggan internal dan eksternal dari organisasi akan mendapat output yang jauh lebih baik. Nah, adapun tujuan dari Business Process Improvement ini ada beberapa, yaitu pertama, memperbaiki dan mengoptimalkan proses bisnis yang ada, yang akan menghasilkan organisasi yang dijalankan secara lebih efisien dan menyediakan layanan berkualitas tinggi dan kepuasan pelanggan. Lalu yang kedua, mengeliminasi kesalahan-kesalahan, memberikan perusahaan keuntungan yang kompetitif dengan meningkatkan proses bisnis, memenuhi permintaan pelanggan dan tujuan bisnis yang lebih efektif. Business Process Improvement dapat diartikan sebuah kombinasi dari berbagai langkah, mencakup proses analisa, identifikasi masalah, dan cara mengimplementasikan dari peningkatan dari bisnis yang telah berjalan. BPI juga mencakup berbagai alat yang dapat digunakan untuk melakukan evaluasi kekurangan yang terjadi dalam bisnis. Dengan menggunakan BPI dapat mencari tahu potensial keuntungan yang belum dilakukan oleh perusahaan, serta yang dapat berdampak pada optimalisasi biaya. Nah, adapun kelebihan Business Process Improvement. Kelebihan Business Process Improvement yang pertama yaitu satu, menghemat biaya. Kenapa menghemat biaya? Dengan menggunakan teknik dan alat Business Process Improvement, maka prosedur perusahaan akan dapat dijalankan lebih cepat, sehingga memberikan keuntungan bagi bisnis karena berjalan lebih cepat. Maka ada pengurangan biaya terhadap aktivitas-aktivitas maupun bahan yang tidak dibutuhkan lagi. Namun tetap bisa melakukan aktivitas yang menghasilkan nilai terbaik melalui BPI. Perusahaan bisa menghemat biaya dan dapat menggunakannya untuk hal lain. Lalu kelebihan yang kedua, meningkatkan produktivitas. BPI mampu untuk membantu mengurangi proses pekerjaan yang sifatnya repetitif maupun tidak penting. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah
dengan memberikan karyawan aplikasi maupun software khusus yang telah dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan pekerjaan karyawan. Dengan ini, karyawan dapat bekerja secara efektif sehingga memberikan nilai bagi perusahaan. Lalu kelebihan yang ketiga, memberikan kepuasan bagi konsumen dan karyawan. BPI mampu membuat perusahaan untuk mencapai kegiatan operasional yang lebih efisien maupun berjalan secara lancar. Maka dengan menggunakan BPI, pastinya karyawan akan merasa lebih nyaman dan senang karena tidak perlu melakukan tugas yang kurang penting lagi, sehingga mengurangi beban kerja dan waktu mereka untuk hal-hal yang kurang memiliki dampak. Sehingga bisa berfokus pada kegiatan lain yang memiliki nilai lebih dan memberikan kepuasan bagi konsumen sendiri juga ikut merasakan dampak positif, yaitu merasakan pelayanan yang lebih cepat dan baik. Lalu kelebihan yang keempat, bebas resiko. Otomatisasi yang dilakukan oleh perusahaan sebagai salah satu bentuk implementasi BPI membuat terjadinya kemungkinan human error yang terjadi dalam bisnis lebih rendah, yang tentunya membuat proses bisnis lebih efisien. Tak hanya itu, bisnis juga dihindarkan dari kemungkinan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan, dan BPI mampu membantu perusahaan melindungi data mereka. Baik, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Muhammad Toha Sri Rohandi. Saya persilahkan. Karakteristik Business Process Improvement. Adanya proses owner, yaitu orang yang bertanggung jawab atas kinerja suatu proses. Adanya batasan yang jelas, ruang lingkup proses. Adanya hubungan internal dan pertanggungjawaban yang jelas. Adanya prosedur tugas-tugas kerja, kebutuhan pelatihan yang terdokumentasi. Memiliki ukuran dan sistem feedback pada setiap aktivitas. Karakter Business Process Improvement memiliki ukuran dan target yang berhubungan dengan pelanggan. Memiliki perubahan prosedur resmi, adanya waktu siklus yang diketahui, dapat mengetahui hasil yang akan dicapai perusahaan. Fase Business Process Improvement. Fase 1, mengorganisir perbaikan. Fase 2, pemahaman proses. Fase 3, penyederhanaan. Fase 4, pengukuran dan kontrol. Fase 5, perbaikan berkelanjutan. Fase Business Process Improvement. Fase 1, mengorganisir perbaikan. Mengorganisir perbaikan adalah pengorganisir perbaikan yang bertujuan untuk mengelola proses bisnis internal maupun eksternal untuk menjadi lebih baik dalam suatu organisasi seperti berikut di bawah ini. Mendefinisikan proses bisnis yang kritis. 1. Pemilihan proses owner. 2. Mengidentifikasi batas-batas awal perbaikan. 3. Pembentukan dan pelatihan tim perbaikan proses. 4. Mengembangkan model perbaikan. 5. Menetapkan ukuran-ukuran keberhasilan. Fase 2, pemahaman proses. Pemahaman proses dilakukan untuk mencapai pemahaman seluruh dimensi yang ada di dalam proses bisnis yang berlangsung dalam organisasi sehingga proses yang berjalan jelas dan dimengerti oleh masing-masing dimensi fungsional dari bagian arus proses maupun prosedur yang ada di dalamnya. 1. Membuat bagian alir proses. 2. Hubungan-hubungan dengan sebuah proses yang berjalan. 3. Melakukan analisis perbaikan waktu proses. 4. Melaksanakan perbaikan yang cepat. 5. Pengaturan proses dan prosedur.
Fase-fase bisnis proses improvement di fase ketiga ini penyederhanaan. Penyederhanaan proses adalah proses yang dilakukan untuk menyederhanakan proses dengan mengurangi waktu proses, menstandarisasi maupun memperbarui proses yang semuanya bertujuan untuk memperbaiki efisiensi, efektivitas, dan adaptabilitas dari proses bisnis yang berjalan. 1. Menyederhanakan proses. 2. Pemilihan proses yang dikehendaki. 3. Mengurangi birokrasi. 4. Mengupdate peralatan. 5. Standarisasi proses. 6. Mengurangi waktu proses. Fase 4. Pengukuran dan kontrol. Pengukuran dan pengontrolan proses bisnis dilakukan untuk mengontrol jalan proses bisnis dengan melakukan pemeriksaan dan pengukuran terhadap prediksi target yang ingin dicapai oleh organisasi. 1. Mengembangkan pengukuran proses dan target yang dicapai. 2. Menyediakan sistem umpan balik. 3. Melakukan pemeriksaan proses secara berkala. Di fase kelima, perbaikan berkelanjutan. Perbaikan berkelanjutan dilakukan dengan tahapan di bawah ini, dengan tujuan proses perbaikan selanjutnya dengan berbagai proses seperti perubahan, menghapus, menambahkan proses, dan sebagainya. 1. Mengevaluasi dampak perubahan terhadap bisnis dan pelanggan. 2. Mengkualifikasikan proses. 3. Mencari dan menghilangkan masalah proses. 4. Studi banding proses. 5. Melihat kembali kualifikasi secara berkelanjutan. Analisa proses. Analisis proses bisnis merupakan mengidentifikasi dan mengevaluasi proses atau alur kerja untuk memahami bagaimana proses tersebut diatur. Analisis ini dilakukan untuk menentukan apakah proses tersebut efektif, efisien, dan aman. Analisis proses bisnis dapat dilakukan untuk memperbaiki proses perusahaan, memperbaiki posisi perusahaan, mengantisipasi masalah, dan mengetahui kelemahan dan internal dan eksternal perusahaan. Ya, dilanjut untuk rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya rekan saya sampaikan tentang analisa proses. Pada analisa proses terdapat analisa internal atau bisa disebut dengan internal assessment. Tujuan analisa ini yaitu untuk mengerti, memahami lingkungan organisasi sehingga manajemen dapat melakukan reaksi-reaksi secara tepat terhadap setiap perubahan. Selain itu, manajemen mempunyai kemampuan yang merespon berbagai isu kritis yang mengenai lingkungan yang berpengaruh cukup kuat terhadap perusahaan. Lingkungan dalam perusahaan perlu diidentifikasi kekuatan dan kelemahannya yang meliputi hubungan antara fungsional bisnis pada perusahaan melalui departemen manajemen, departemen marketing, finance, produksi, research and development, dan human resource. Pada analisa eksternal, lingkungan juga merupakan faktor yang penentu dalam mengambil keputusan. Pemahaman tentang kondisi serta dampak yang menjadi hal yang harus diteliti lebih lanjut, dikarenakan beberapa hal yang diantaranya yaitu pertama, faktor yang berpengaruh yang tidak konstan melainkan selalu berubah-ubah. Kemudian ada intensitas dampak yang berbagai macam-macam yang ada. Kemudian ada kondisi eksternal yang berada di luar kemampuan organisasi yang sulit untuk dikendalikan. Pada analisa eksternal dapat beberapa faktor eksternal yang perlu diperhatikan dalam pengambilan suatu keputusan. Yang pertama yaitu kedudukan kompetitif perusahaan.
Dalam kondisi persaingan, suatu perusahaan perlu melakukan analisis tentang kedudukannya dalam suatu percaturan usaha. Tujuannya untuk apa? Yaitu untuk mengetahui kedudukan kompetitif suatu perusahaan dengan mengetahui berbagai hasil analisa dari para pengambil keputusan yang mampu menentukan kebijakan yang bertujuan untuk mengembangkan perusahaannya. Kemudian ada profil pelanggan. Para pengambil keputusan perlu mengetahui profil yang tepat, terutama para calon pengguna produk yang dihasilkan. Para pakar menentukan bahwa faktor-faktor ini berpengaruh pada profil para konsumen yang perlu dikenali dan dianalisis antara lain melalui beberapa faktor, yakni faktor geografi, kemudian ada faktor demografi, dan ketiga adalah faktor psikografi. Kemudian faktor yang ketiga pada analisa internal yaitu faktor pemasok. Faktor pemasok memiliki peran penting sebagai salah satu faktor eksternal yang mempunyai pengaruh pertumbuhan perkembangan suatu sektor industri. Khususnya sektor ini di mana satu perusahaan bergerak sebagai faktor eksternal. Faktor ini juga masuk dalam lingkungan eksternal yang mengingat pengenalan terhadap faktor memiliki dampak langsung terhadap pengelola suatu perusahaan. Maka dari itu, perusahaan perlu menumbuhkan dan memelihara hubungan khusus yang didasarkan pada proses bisnis. Kemudian masuk pada kesimpulan materi ini. Kesimpulan pada business process improvement yaitu suatu kegiatan yang meneliti mengambil suatu urutan dari kegiatan bisnis yang saling terkait satu sama lain dan yang telah direncanakan bertujuan untuk memahami dan memperdalam suatu tujuan bisnis yang mengeliminasi kesalahan-kesalahan dan memberikan perusahaan keuntungan yang kompetitif dengan peningkatan proses bisnis, memenuhi permintaan pelanggan dan tujuan bisnis yang lebih efektif. Proses ini juga disebut sebagai proses perbaikan fungsional yang dapat membantu meningkatkan proses bisnis dalam suatu perusahaan. Baik, itu saja dari kelompok kami yang bisa disampaikan mengenai materi bisnis improvement proses ini. Semoga materi ini dapat menambah pengetahuan tentang mata kuliah proses permodelan bisnis ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.